Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan teknik dasar Photoshop ya. Untuk modulnya silakan dilihat di pertemuan sebelumnya. Yang perlu saya ingatkan kembali adalah modulnya ini satu semester itu satu ya. Jadi saya tidak upload berkali-kali modulnya, makanya kalau sudah dapat di pertemuan sebelumnya, di pertemuan awal ada saya upload modul, itu silakan langsung di-download ya. Kemungkinan saya tidak akan mengupload berkali-kali setiap pertemuan. Jadi yang sudah saya download, yang sudah saya upload silakan di-download. Nah, di sini di teknik dasar Photoshop ini kita membahas pewarnaan ya. Pewarnaan, gradien, membuat teks, teks dengan shadow dan seterusnya. Tapi di sini mungkin saya akan memaparkan garis besarnya saja ya. Karena di sini banyak, ya makanya dicoba di rumah ya. Ini saya memberikan beberapa sampel ya. Di sini pewarnaan, di sini gradien. Yang seterusnya adalah pen bucket, membuat teks ya. Membuat teks dengan shadow, baru teknik seleksi. Jadi yang di sini misalkan kalian disuruh membuat teks dengan kata belajar, itu dicoba dulu dengan kata belajar. Mungkin ada yang tanya, Bu, misalkan kalimatnya lain gitu, nggak masalah. Tetapi yang misalkan saya suruh mengumpulkan, misal saya mengumpulkan gini, saya suruh mengumpulkan gini, bab 2, kumpulkan yang membuat teks, kumpulkan dia yang membuat teks dengan shadow, kumpulkan dia yang teknik seleksi. Nah, itu usahakan untuk misalkan kalimatnya seperti ini, tetap aja seperti ini. Kecuali nanti kalau saya suruh berkreasi sendiri, nah itu sekalian bisa berkreasi sendiri. Tapi kalau masih saya suruh untuk mengikuti modul, berarti tetap untuk mengikuti modul ya. Misal membuat teks belajar ya, buat aja kalimat belajar gitu ya, atau kata belajar ya. Sesuaikan dengan di sini. Nah, sambil melihat modulnya, kalian mengerjakan ya. Jadi ada dua yang dikerjakan, melihat modul dan membuka Photoshopnya. Nah, seperti ini misalkan ya, teknik seleksi memakai Merge Tool. Di sini ada gambar mobil. Boleh nggak gambar mobil? Boleh kalau selama tidak ada ya. Tapi kalau misalkan ada gambar mobil, lebih bagus lagi, lebih baik lagi ya. Maksud saya samakan. Tapi kalau misalkan tidak ada juga tidak masalah ya. Nah, misalkan elip merkue, ini ada gambar vas bunga misalkan ya di bab 2 ini. Nah, kalau gambar vas bunga misalkan lo nggak ada vas bunganya ya nggak masalah. Misalkan foto kalian sendiri boleh ya. Nah, itu boleh berkreasi. Kalau misalkan memang tidak ada gambarnya ya. Seperti ini ya. Ini lasso dengan toolbox. Nah, seperti ini juga. Misalkan nggak ada gambar bunga ya nggak masalah, gambar yang lain ya. Oke, baik. Di situ nanti saya suruh kumpulkan biasanya di beberapa pertemuan berikutnya atau di kuisnya saya suruh kumpul ya. Atau nanti di pertemuan kelima saya suruh kumpul. Nah, makanya ini dicicil. Karena apa? Dalam satu bab ini itu bisa banyak tugasnya, bisa banyak latihannya ya. Sebetulnya tidak tugas, latihan dikerjakan di rumah. Nah, ini misalkan pen bucket teks, membuat teks ini kan latihannya, makanya coba dikerjakan ya. Baik, kita masuk ke Photoshopnya. Saya buka Photoshopnya ya. Di sini sekaligus saya buka yang modulnya ya. Ini di sini pewarnaan. Pewarnaan depan itu foreground dan belakang itu background. Itu biasanya di sini ya. Letaknya di belakang. Ini kan ada kalau kita kursornya kita alihkan kemari, nanti dia akan muncul. Ini dia for atau dia background. Misalkan kalau depan ini biru tadi saya klik yang di sini, itu dia foreground ya. Ini kita pilih dulu bisa ya. Misalkan kita pilih biru seperti ini. Nah, ini untuk backgroundnya di belakang, klik 2 kali. Nah, misalkan saya mau backgroundnya misal seperti ini ya. Foreground sama background itu tergantung objeknya. Misalkan objeknya persegi panjang, berarti backnya dia merah, untuk persegi panjangnya dia biru. Jadi tergantung objeknya ya. Nah, misal kita aktifkan, kita ambil satu new, file new. Ya, ini sebetulnya lebih banyak kalian mencoba berkreasi ya.
Jadi tidak kaku ya kalau untuk desain itu ya. Misalkan latihan bab 2 misalnya. Jadi kalau untuk satu latihan satu bab, buat aja satu kesatuan di sini ya. Dibuat satu kesatuan. Ini kalau tadi backgroundnya warna, background color, kalau dia mau putih putih ya. Nah, jadi lebih banyak berkreasi ya, tidak kaku. Ya, cuman mungkin objeknya aja diperlukan. Jadi kalau Photoshop ini lebih mengedit suatu objek ya, merubah suatu objek. Nah, ini tadi yang sudah dipilih ya, untuk backgroundnya warnanya merah, untuk depannya nanti warnanya abu-abu ya. Baik, di sini tadi yang dibilang adalah, dikatakan di sini adalah gradien ya. Untuk gradien dan pen bucket. Di sini kalau gradien sama pen bucket itu dipilih kalau misalkan kita arahkan kursornya ke sini, nih nanti nampak ini ya tulisannya ya. Ini apa misalkan, ini kalau kemarin ini apa, itu akan terlihat. Nah, ini kalau diklik kanan akan terlihat ya. Nah, kita pilih kalau gradien, misalkan ini lasso ya. Ini dia untuk gradiennya. Misal kita ambil dia satu objek di sini ya. Nah, ini dia akan warnanya akan abu-abu karena di foregroundnya dia abu-abu ya. Nah, ini dia ada gradient tool. Nah, gradient tool kalau kita klik gradient tool yang di sini tadi, ingat ini gradient tool yang ada kotak ini. Di sini ada gradient tool pen bucket seperti yang ada di modul ini, pen bucket sama gradient ya. Nah, di sini pen bucketnya, gradiennya kalau diklik, kita klik gradient di sini otomatis akan berubah ya. Ini diklik, ini berubah. Kiri toolnya diklik, ini akan berubah menunya di atas ya. Misalkan ya. Nah, ini kalau saya ada perintah seperti itu di backgroundnya kita aktifkan, berarti mungkin ini masih terkunci ya. Nah, akan berubah seperti ini. Ya, kalau mau yang di rectangle-nya yang di sini, untuk di sini adalah pen bucketnya. Ini kalau diklik di sini pattern itu sudah ada bawaannya. Ini pattern ya. Nah, seperti ini pattern ya. Nah, ini pattern itu sudah ada bawaan dari Photoshop. Ini ingat, ini layer-layernya ya. Karena misalkan layernya mau diganti kalimatnya boleh layer 1 misalkan. Misalkan layernya yang ini layer 2. Jadi kalau ini diklik layernya di sini, dia akan munculnya, dia ternampaknya di sini ya. Misalkan yang ini yang mana, nah ini akan terlihat, ini akan terlihat semuanya. Itu untuk yang gradien ya, nanti dicoba di rumah. Baru di sini adalah membuat teks misalkan file new ya. Misalkan ya, kalau di tadi ini ditambahkan aja ya new document karena dia tetap di modul kedua. Jadi dibuatkan aja dokumen baru. Misalkan di sini membuat teks. Membuat teks ya. Nah, ini membuat teks. Ini dia teks di sini biasanya ada di T ya. Nah, ini membuat teks.
Jadi kalau nanti membuat teksnya dia teks belajar, kalimatnya dicoba dulu teks belajar ya. Untuk yang dasar dahulu. Ini teksnya ada yang horizontal, ada yang vertikal. Belajar misalkan ya. Kalau mau dibesarkan boleh ya. Ini ukuran size-nya. Nah, ini biasanya di sini sama seperti kita di Word ya. Akan belajar. Di sini teksnya yang belajar itu berada di layar 1. Untuk yang backgroundnya berarti di belakangnya. Jadi di sini ada 2 layer ya. Jadi jangan heran nanti kalau diklik ini kok nggak bisa-bisa. Iya, karena kamu mengklik di layar yang lain ya. Seperti yang tadi saya coba yang sering ada perintah, itu berarti dia di layar yang lain. Nanti dicari layarnya yang pas yang mana. Terkadang di sini layarnya bisa sampai banyak ya, 10 atau 15. Makanya dicoba satu-satu dan dikasih dia kalimat, misalkan ini layar yang satu layarnya untuk belajar, layar yang kedua background misalkan, biar tanda ya. Di sini backgroundnya kita klik 2 kali untuk mengaktifkannya ya, biar bisa nanti diedit. Nah, maksud saya seperti ini, nanti dicoba ya. Ini ada reguler ya, italic misalkan ya, ini huruf-hurufnya di sini. Nah itu ya. Nah ini ya untuk belajar ya. Baru membuat teks dengan shadow ya. Kalau membuat teks dengan shadow, kalau tetap di belajar di sini ya, tetap aja kalimatnya di belajar. Kan gimana cara membuatnya teks dengan shadow? Pilih layer style, drop shadow ya. Nah, ini di sini option shadownya itu seperti ini. Apa yang dikerjakan? Layer style, drop shadow. Jadi dikodkan ini di blok dulu, layer style. Di sini ada drop shadow. Ini banyak sekali layer stylenya. Nanti bisa dicoba bevel and emboss, color overlay dan sebagainya. Ini kebetulan drop shadow. Ini dia menunya sesuai yang ada di modul ini ya. Jadi sudah saya buat sesuai dengan yang ada di Photoshop. Makanya dicoba di rumah ya. Ini saya hanya garis besarnya saja. Silakan berkreasi. Baru di sini multiple. Nah, ini banyak sekali pilihannya ya. Ini misalkan opacity-nya itu berapa? Dicoba ya. Opacity-nya ini berapa di sini ya. Nah, baru di sini ya, klik di sini. Di sini ya, baru oke. Nah, ini seperti ini. Belajar misalkan ya. Nah, jadi akan lebih berkreasi lagi ya. Dengan yang di sini. Ya. Baru di sini teknik seleksi. Teknik seleksi ini memakai Merge Tool. Di sini buat lagi menuju dokumen ya. Di sini Merge misalkan. Nah, ini ada Merge. Kita cari Merge itu di mana ya? Kita coba di sini. Jadi Merge atau dia tool yang lain itu bisa diklik di sini satu-satu gitu ya. Tadi di sini satu-satu. Nah, ini di sini Merge tool. Ada elliptical, Merge, ada single dan seterusnya ya. Kebetulan yang di sini adalah Merge tool, dia yang rectangular dulu ya, file open. Kalau di Merge ini biasanya kita mengedit suatu gambar. Yang tadi kan membuat objek ya, sekarang ini kita sudah mengedit objek. Jadi dibuka dulu objeknya atau kita ambil dulu file open ya. Di sini. Jangan lupa nanti backgroundnya layar yang di sini diaktifkan, klik 2 kali. Nah ini saya beberapa punya ini ya, galeri. Nah ini produk dan iklan misalkan ya.
Misal kita ambil karena tidak ada gambar mobil ya, kita ambil dia yang mungkin buah jackfruit ya, buah nangka misalkan ya. Nah seperti ini, maka kalau kita pakai merque, tarik sesuai keinginan Anda, maksudnya diambil background objeknya ya. Baru di sini buka file sudah, baru ada menu select inverse ya, untuk membuat seleksi jadi membalik. Select inverse, baru tekan delete, baru untuk menghapusnya yaitu tekan delete tadi, maka ada pada luar seleksi akan terhapus, maka ada yang pada luar seleksi akan terhapus ya. Nah, di sini dia select ya. Baru di sini tekan ya. Di select dulu di sini ya. Back ya. Edit. Jadi kalau itu boleh dicoba berkali-kali ya kalau desain ya. Saya tidak apa ya, tidak saklek gitu ya. Kalian mau mencoba menu apapun terserah. Nah, ini inverse. Baru dia di delete di keyboard ya. Di delete ada yang menu di keyboard ya. Kalau mau mendeletnya dia content aware, ini dia pakai color. Misalkan mau color apa? Nah, merah ke merah misalkan ya. Atau ada di sini atau dipilih ya. Ini ungu. Nah, misalkan oke. Nah, seperti ini. Baru di sini Ctrl Z atau dia back lagi. Udah dapat seperti ini. Udah tekan delete ya. Udah. Nah, maksudnya dia seperti ini ya. Nah, kalau mau garis putus-putusnya hilang, itu kita tekan Ctrl D yang ada di keyboard ya. Jadi bisa diulangi seperti itu terus ya. Kalau untuk di merque seperti ini. Baru di sini ellipse. Ellipse sama dengan ada juga di merque, tapi dia ellipse itu bentuknya dia ini. Ini saya ulang lagi yang di select. Ya, ini tekan Ctrl D atau kita ambil lagi gambar yang baru ya. Untuk ellipse ini file open ya. Untuk yang ellipse misalkan ini ya, kalau ellipse dia ya bentuknya biasanya melingkar ya untuk ellipse ya. Nah seperti ini ada, nah kan seperti ini. Kalau kurang pas lagi bisa di edit back, undo ya. Kurang pas lagi misalkan di undo, misalkan ini masih ada lagi sedikit, bisa di undo. Jangan lupa ini diaktifkan untuk layarnya, oke ya, biar bisa nanti di kotak-katik. Misalkan ini ellipse-nya segini ya, baru kita select inverse ya. Kita select lagi. Inverse, terus tekan delete ya. Tekan delete, nanti karena patternnya tadi sudah diambil seperti ini, munculnya seperti ini, baru tekan Ctrl D ya. Jadi dia mengambil sebagian ya. Ini ellipse sama seperti ini ya. Lasso pun juga seperti itu ya. Dia menu lasso juga ada di mana-mana, untuk di merque-nya. Ini dia lasso misalkan ya. Jadi untuk satu bab dibuat aja tetap satu file seperti ini ya, tapi isinya macam-macam ya. Nanti kalau misal saya suruh mengumpulkan bab 2, misalkan bab 2 semua si ini.
Nah, itu kumpulkan dalam satu file seperti ini ya, judulnya ya. Nah, misal open. Ada seperti ini ya, ini ada gambar wanita cantik ya. Nah, kalau mau dikotak-katik di atas seperti ini boleh ya, terserah. Nah, tadi apa lasso ya. Nah, ini lasso, itu tahap seleksi ya. Ini seperti ini. Jadi kalau lasso itu biasanya ketemu lagi ya, kan titik awal ketemu di sampai ketemu titik akhir sampai berjalan seperti ini ya. Sama juga ya untuk investnya, delete ya, misalkan color ya, misal pakai color atau dia pakai history. Kalaupun mau dia pakai 50% gray ya seperti ini ya. Nah, baru dia Ctrl D untuk aktifkan lagi. Nah, ini dia. Maksud saya kalau itu adalah yang select. Ya, ini adalah Magic Wand, tool Magic Wand. Ya, kalau Magic Wand itu dia karena dia magic ya biasanya ya. Di sini ada menu tongkatnya ya. Nah, ini ada Magic Wand. Boleh misalkan kita ambil ini magic. Jadi dibuat aja dalam satu ini ya. Satu kesatuan aja. Magic Wand. Nah, kan oke ya. Ambil open misal. Kalau di Magic Wand ini ada juga tekniknya ya. Klik tombol delete pada keyboard untuk menghapus, sama juga seperti tadi ya. Nah, ini juga ya. Nanti dicoba di rumah. Ini yang Magic Wand tadi ya. Kalau Magic Wand itu biasanya cirinya dari Magic Wand itu dia hanya mengenal warna yang sama. Misalkan tadi back ya, saya edit ya. Saya undo. Ini kan masih warna dasar ya. Ini masih gambar dasar. Kalau saya klik Magic Wand, ini saya klik Magic Wand. Kalau saya klik yang putih, dia akan terselect hanya taunya yang putih. Nih, klik. Ini taunya hanya yang putih. Saya undo lagi. Kalau saya klik yang ini coklat, nah ini akan taunya dia yang coklat. Jadi mana yang mau di delete atau mana yang mau dikerjain. Ya. Baru kita coba select inverse. Baru delete ya. Ini coba yang white misalkan, oke. Nah, dia akan terselectnya seperti ini. Ini jangan lupa backgroundnya diaktifkan ya. Baik. Nah, di sini saya akan mungkin coba memberikan ya contoh untuk yang sudah pernah saya kerjakan ya. Untuk yang di modul 2 tadi. Latihan modul ya, beberapa sudah pernah dicoba waktu sebelum ada pandemi ya. Ini mata kuliah langsung praktek kemarin di lab ya. Ini bara budaya. Ada beberapa yang terselect seperti ini ya. Jadi dicoba dikerjakan di rumah ya. Itu tadi hanya sebagian besar saja. Saya harapkan kalian bisa mengerjakan di rumah karena suatu saat latihannya akan saya suruh kumpulkan. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.